Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunti Saputri. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas 1D. Untuk hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah Pancasila yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Dalam materi ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian warga negara. Yang kedua, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian warga negara. Apa sih sebenarnya warga negara itu? Jadi, menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945, warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa luar atau bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia, serta disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain itu dalam artian peranakan Belanda, Tionghoa, bangsa Arab yang bertempat tinggal di Indonesia. Kenapa mereka dianggap sebagai warga negara? Karena mereka mampu bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang B, pengertian hak dan kewajiban. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada harkat dan hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak sangat berkaitan dengan kewajiban, yaitu kewajiban terdiri dari kewajiban asasi, yaitu kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Dan di Indonesia, hak dan kewajiban itu harus dijalankan sesuai dengan kriteria yang telah diperintahkan oleh pemerintahan, yaitu antara lain hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Arti kata dileburkan itu dalam artian kita sebagai masyarakat yang memiliki negara yang berlandaskan dengan Undang-Undang Dasar sering melupakan hak-hak kita dan hak-hak orang lain, dan akan kita sering melupakan hak dan kewajiban kita sendiri serta hak-hak orang lain yang harus kita hormati dan kita junjung tinggi. Hal ini sering terjadi di Indonesia dikarenakan minimnya kesadaran akan hak dan kewajiban sesama manusia. Oke, kita sekarang masuk ke subbab perkembangan HAM di Indonesia. Jadi, perkembangan di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendiri partai-partai politik. Dan yang kedua, pada tahun 1959 sampai 1966, terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Yang ketiga, pada tahun 1966 sampai 1970, muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Yang keempat, pada tahun 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Kemudian yang kelima, pada tahun 1990, pemerintahan membentuk Komnas HAM. Serta yang keenam, pada tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rejim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang 1945. Jadi perkembangan HAM dari tahun 1945 sampai sekarang mengalami peningkatan yang cukup drastis. Oke, sekarang kita masuk ke C, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Jadi, hak warga negara itu diatur dalam Undang-Undang 1945, tepatnya pada pasal 28A sampai dengan 28J. Di mana hak warga negara itu diatur ke dalam 6 poin. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan. Yang keempat, hak asasi prosedural. Yang kelima, hak asasi politik. Dan yang keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu setiap organ yang sama di mata hukum dan pemerintahan tanpa memandang status sosial, budaya, serta gender seseorang. Selanjutnya, kita masuk pada bagian kewajiban warga negara. Jadi, kewajiban warga negara itu telah diatur dalam Undang-Undang 1945
tepatnya pada pasal 27, pasal 28, pasal 30, dan pasal 31. Selain hak, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, yang telah diatur oleh pemerintahan. Jadi, kewajiban warga negara itu yang pertama adalah membayar pajak, yang kedua menjunjung hukum dan pemerintahan, yang ketiga menghormati HAM orang lain, yang keempat tunduk kepada ketetapan undang-undang, yang kelima ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yang keenam melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang ketujuh mengikuti pendidikan dasar, dan yang ke-8 taat kepada negara. Yang pertama membayar pajak. Hal ini tuh tidak perlu ditanyakan lagi karena pajak itu wajib ya bagi setiap warga negara yang tinggal di Indonesia. Yang kedua, menjunjung hukum dan pemerintahan. Hal ini wajib dilakukan oleh setiap warga negara karena negara Indonesia itu berlandaskan oleh hukum dan pemerintahan yang tentunya harus dilaksanakan oleh setiap warga yang tinggal di Indonesia. Kemudian yang keempat, tunduk kepada ketetapan undang-undang. Undang-undang itu mengatur hukum yang ada di Indonesia. Jadi secara otomatis jika kita tidak menaati atau tunduk kepada undang-undang, kita tidak akan menaati aturan atau menyalahgunai aturan yang ada di Indonesia. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.